Sudah sebulan lebih semenjak telur Wiwok menetas, tapi dia masih belum mau bertelur lagi loh ya. Mungkin penyebabnya bisa karena Rusdinya nggak mau sama Wiwok. Bisa dilihat tuh, Rusdinya malah matok-matok si Wiwok. Karena si Rusdinya nggak mau sama si Wiwok niatnya mau saya pindahkan ke kandang bawah biar kawin sama ayam Bangkok saya. Setelah si Wiwok dimasukin ke kandang ayam Bangkok kan langsung sagapung loh ya. Tapi si Wiwok malah kabur-kaburan. Sehari kemudian setelah si Wiwok sama si Bangkok saya jodohin, si Wiwok malah kabur ke atas dan Bangkok malah diem. Seperti mereka nggak jodoh guys. Besoknya malah tambah parah loh ya, si Wiwok sampai kabur ke atas begitu sampai Bangkok nggak bisa ngejar. Karena saya kasihan sama si Wiwok, kayaknya stres atau takut karena Bangkok terlalu kasar. Jadi saya balikin lagi ke Rusdi. Setelah saya balikin ke Rusdinya sudah mulai deket-deket lagi nih guys. Bisa dilihat Rusdinya sepertinya sudah kangen atau gimana, jadinya sudah deket-deket lagi. Semoga mereka kawin dan si Wiwok cepat punya telur. Ayam gue kasih nama Gojo biar jadi yang terkuat, malah nasibnya kayak Gojo beneran jir. Padahal dari kecil dia tuh mentalnya bagus loh. Mau gue tangkap malah matok-matokin, mau ada yang gede juga nantangin. Kayak wah ini gedenya bakal jago nih, makanya gue kasih nama Gojo. Nggak taunya pas lagi gue umbar kayak biasa, terus mak gue malah bilang, "Dek, ini ayam siapa tuh dituin kucing?" Pas gue cek nemu mayatnya si Gojo udah nggak ada kepala anjir. Beneran jadi Gojo loh ya. Nanam nanas dari mahkota. Hah? Emang bisa? Ya bisa dong, tapi kalian harus ikutin cara ini dulu guys sebelum kalian tanam langsung di tanah. Cara yang gue maksud yaitu direndam dulu guys. Tapi sebelum kalian rendam, pastikan 2 atau 3 baris daunnya kalian kupas-kupas dulu. Untuk calon akar nanti kupasnya bisa seperti di video, kalian tinggal tarik-tarik aja, nanti bakal copot sendiri. Kalau udah, kalian siapkan wadah plastik seperti ini, lalu kalian isi air bersih. Nah terus mahkota tinggal kalian masukkan aja deh ke wadahnya. Usahain bagian bawahnya aja yang kena air ya guys. Nanti kalian taruh aja di tempat yang gak kena matahari langsung ya guys. Lalu kalian tunggu sekitar 2-4 minggu sampai akarnya muncul. Katanya orang zaman dulu kalau mau nangkap ayam cuman perlu daun, tusukan, sama umpan. Emangnya bisa? Yuk kita coba. Di sini bahan-bahannya udah gue siapin, yaitu selai daun, 2 tusukan, sama umpan. Umpan di sini gue pakai sosis karena ayam gue suka sosis. Langsung saja kita ikutin yang kayak di video. Daunnya kita ubah jadi kerucut seperti ini, lalu kita tusuk pakai tusukan, lalu satu tusukannya ditancepin umpan, lalu ditaruh di pojokan tancepin. Sebenarnya di video itu pakai daging mentah, tapi gue tuh udah pernah kasih daging mentah, ayam gue pada nggak suka, soalnya kayak apa ya, jijik atau gimana gitu. Oke, langsung saja kita taruh umpannya. Apakah berhasil? Pertama-tama kita panggil dulu ayam mah. Pas gue panggil ayam mah nggak ada yang salpok ke daunnya, malah pada ngejar gue karena dikira gue bawa makanan. Jadinya gue pancing dikit nih, kayak gue kuruk arahin ke situ. Habis itu si imut udah masuk perangkap, dimakan sosis sama dia, cuman malah lepas lagi, nggak tahu kenapa. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini salahnya di mana? Apakah salah daunnya atau umpannya? Coba komen di bawah. Nah jadi kan video baru gue tuh kena pelanggaran komunitas gitu. Katanya tuh gue diduga melakukan tindak kekerasan pada hewan. Pas gue tonton ulang juga tuh gue masih bingung penyebabnya apa, kenapa kena pelanggaran. Padahal gue tuh nggak ngelakuin apa-apa ke ayam gue, nggak ada mukul, nggak ada apa, nggak ada kekerasan pokoknya mah. Karena gue bingung jadi gue tanya langsung ke si imut. Wah mau kali masih kecepatan artinya tuh, "Hei si imut, apakah aku melakukan kekerasan kepadamu?" Nah terus di sini si imut ngebales, "Makoli inakali ya makali inaka rido artihi inaya inaka kalia kalifi makur petok." Yang artinya tuh, "Tidak Rido, kamu nggak melakukan apa-apa, kamu baik kok ke aku." Betul tidak? Keprok atuh. No TikTok dengerin, Cimut aja nggak apa-apa loh dia jadiin video. Masa lu masalah ayam doang sampai kena pelanggaran, guanya sakit hati sih gua. Berburu ulat daun pisang untuk dikasih ayam. Nah jadi kan di belakang kandang bebek gua tuh ada kebun pisang punya orang gitu. Orangnya tuh cerita kalau di daun pisangnya tuh banyak banget ulat daun pisangnya kayak begini nih, yang menggulung-menggulung gini. Orangnya tuh nyuruh gua untuk ambilin ulat daun pisangnya buat jadi pakan ayam gua biar sama-sama untung. Gue dapat pakan gratis, dianya bebas dari hama. Cara nyarinya juga gampang banget. Kalian tinggal cari aja daun pisang yang menggulung, terus diambil deh. Nah di sini gue udah dapat banyak banget daun pisang yang menggulung nih guys. Ulatnya tinggal kalian keluarin aja dari daunnya, nanti bakal dimakan sama ayam-ayam. Ulat daun pisang ini bagus banget loh guys buat ayam karena punya protein yang tinggi serta bagus untuk jadi pakan alternatif selain rayap. Yang
Entok gua udah pada bertelur loh ya. Bisa dilihat tuh, telurnya sudah banyak banget guys. Kalau semisal telur-teluran netes pasti bakalan overpopulasi. Soalnya kandangnya kecil banget. Tuh lihat yang gedenya aja ada 9 ekor, apalagi nanti anak-anak kalau udah pada netes. Jadi gua sama papa gua mutusin buat ngegedein kandangnya biar nggak sempit. Di sini kita beli bambu dulu untuk penyangganya. Nah terus ini niatnya mau kita luasin sampai bekas kolam yang gua waktu itu videoin guys, biar anak-anak entoknya pada bisa berenang di kolamnya. Jadi ini kita bersihin dulu areanya dari tanaman-tanaman yang gini biar nggak mengganggu proses pembuatan. Lalu kemudian kita tancap-tancapin bambu buat jadi penyangganya. Batang bambu ini tujuannya untuk jadi pondasi awal, nanti bakal dipasangin kain biar bebeknya nggak pergi-pergi. Jadi buat tiangnya gitulah. Singkat cerita begini hasilnya kalau udah jadi guys. Jadi kain terpala itu ditancepin ke bambu-bambu sama bagian bawah buat jadi dindingnya gitu biar pada nggak kabur-kabur. Dan entoknya juga di sini dapat sebagian kolam bekas buat dia mandi atau berenang. Jujur sebenarnya ini mau jadiin kolam lele, cuman karena ada yang komen mending diluasin aja buat kandang bebek berenang biar entoknya pada sehat-sehat juga, nanti untungnya lebih gede daripada lele. Dan akhirnya saya setuju dan akhirnya mutusin buat ngegedein kandang. Tapi kira-kira kalian masih setuju nggak kalau misal di kolamnya saya bikin kayak keramba gitu buat lelenya nanti biar untungnya double ya? Kalau setuju coba komen di bawah. Habis ngegedein kandang entot, gua sama bapak gua langsung beli entok baru loh ya. Di sini kita beli 4 cewek karena di kandang udah ada 5 cowok, karena takutnya rebutan pasangan atau berantem, jadinya kita beli cewek baru. Ini entok barunya kita potong sayapnya dulu supaya tidak terbang dari kandang. Setelah kita potong langsung aja kita masukin kandang. Bisa dilihat tuh jantan-jantannya langsung sagapung loh ya, pengen ngawinin, bahkan mau kabur kemanapun tetap dikejar, bahkan sampai di air tuh. Waduh bener-bener sagapung loh ya. Untuk sisanya kita lakuin juga hal yang sama, kayak potong bulunya lalu dimasukin. Di sini gue beli entok baru karena ada yang komen itu entok jangan sering-sering kawin sedara karena anakku bisa cacat. Jadi karena ini sebenarnya tuh generasi udah jauh, jadinya bapak gue beli entok baru agar ada gen baru. Kira-kira kalian punya tips lain gak tentang ternak entok biar gue sama bapak gue bisa belajar? Pokoknya makasih banyak ya yang udah komen kalian pasti akan gue balas. Kalau nggak dibalas berarti komen kalian tuh gak ada notif ya. Ayo komen apa aja biar kita sesama peternak bisa sama-sama belajar. Di video sebelumnya kan gue udah bikin perangkap, cuman gagal. Terus ada yang komen, umpannya yang agak keras bang, umpannya kurang tengah bang, pakai daun pisang, umpannya pakai jagung rebus. Ada juga yang bilang daunnya disuruh gunting dulu biar kecil. Jadi langsung aja gue bikin 3 perangkap sekaligus, yaitu ada yang pakai daun pisang, ada yang pakai daging rendang yang keras, ada juga yang pakai jagung rebus. Oke, seperti biasa langsung aja kita buat. Yang ini kita pakai daging rendang, daunnya pakai daun rambutan. Di sini gue pilih daging rendang karena daging rendang itu alot atau keras gitu, jadi ayam gak bakal langsung lepas dari tusukannya. Makanya gue pilih daging rendang. Karena cara pembuatnya udah pada tahu, jadi langsung aja gue skip. Yang ini gue pakai daun pisang sama umpannya jagung rebus. Tapi di sini gue agak bingung cara nusuknya gimana, soal daun pisangnya itu gampang sobek sekali kena tusukan. Makanya gue bikin sade kayak begini aja. Terus ini untuk umpan satunya gue gunting karena ada yang komen katanya suruh gunting biar kecil, walaupun gue nggak paham maksudnya gimana, tapi kita ikutin aja siapa tahu berhasil. Oke, ini langsung aja kita coba perangkapnya. Mumpung di sini ayam pada ngumpul, jadi langsung aja kita coba. Bisa dilihat tuh ayam ada banyak. Pas umpannya gue taruh di sini, si Imut langsung makan dan masuk perangkap. Cuman si Imut langsung panik, jadi dia umpannya lepas lagi. Nah terus untuk jebakan daun pisangnya berhasil dimakan, cuman langsung lepas karena daun pisangnya sangat gampang rusak. Di sini untuk umpan terakhirnya berhasil dimakan sama si Imut, cuman langsung lepas lagi, nggak tahu kenapa. Di sini umpan-umpannya gue ambil kembali. Bisa dilihat tuh umpannya pada habis, tapi nggak ada satupun yang berhasil. Kira-kira gue kurang di apa ya? Coba komen di bawah. Apa jangan-jangan bener ya gara-gara ayam mau udah jinak? Heran deh, ini ayam kampung gue udah 2 bulan lebih semenjak teluran netes nggak mau bertelur lagi. Padahal sengaja gue kurung 2 hari biar buat tahu aja dia diem-diem nelor gak. Ternyata nggak nelor sama sekali. Kawin udah, mandi udah, dikurung juga udah, tapi masih aja nggak mau nelor. Karena gue bingung, gue coba buat bersihin kandangnya, siapa tahu dia nggak nelor karena kandangnya kotor. Untuk kain lamanya udah gue buang dan gue ganti kain baru. Besok paginya dia udah mulai petok-petok. Ini kali pertama dia petok-petok semenjak telur udah pada netes. Cuma pas gue cek langsung sarangnya, di situ nggak ada telur sama sekali, malahan kainnya pada berantakan jadi kotor lagi. Kira-kira ini kenapa ya dia nggak mau nelor? Kalau emang masih nggak mau nelor, mau nggak mau pas lebaran dia yang gue potong karena dia nggak ngasilin apa-apa jir. Nanti biar pas dipotong kita tahu juga dia apakah di dalam tubuhnya masih ada kuning telur atau kagak. Niatnya mau beli anak ayam petelur, malah kebeli anak ayam Elba. Hah, kok bisa? Awalnya tuh gue kira tuh jenisnya sama, kayak yang ini ayam petelur usia 1 hari, yang ini usia 7 hari. Tahu-taunya ternyata beda jenis. Ternyata kalau ayam petelur tuh warnanya lebih gelap, sedangkan kalau ayam Elba tuh dia tuh rada terang begitu. Bahkan ini kalau sebelah-sebelahan sama ayam Joper mirip banget loh. Tuh bisa dilihat tuh, mirip banget asli. Sampai induk aja nggak bisa bedain. Biasanya kalau induk tuh kalau ada anak ayam lain pasti dipatok
Wok ini aja kagak. Walaupun salah tapi karena berhubung udah kebeli ya kan, ayam Melba ini bakalan gua satuin sama ayam Joper biar dirawat langsung oleh si Detok. Nanti biar pas gede bisa gue bandingin bagusan ayam Joper apa ayam Elba, kan sama-sama ayam kampung petelur. Kita tunggu sampai gede guys.